Gamelan tua berbunyi tanpa pemain. Suara lirih itu menggema dari dunia yang tak kasat mata. Ajian gending setan telah bangkit. Dan siapapun yang mendengarnya, tak akan pulang sebagai manusia yang sama. Selamat datang di pagar gaib. Di sini, batas antara nyata dan gaib hanyalah ilusi. Studio tua itu terletak di ujung gang sempit di kawasan lama Surabaya. Bangunannya tampak usang, dindingnya mengelupas, dan jendela kaca buramnya memantulkan cahaya sore yang redup. Di dalamnya, hawa lembab bercampur aroma kayu lapuk dan karpet tua yang sudah lama tak dicuci. Namun ruangan itu tetap menyimpan sesuatu yang istimewa, resonansi akustik yang hanya dimiliki tempat-tempat lawas yang menyimpan banyak cerita. Dewi Persik berdiri di tengah ruangan, menghadap mikrofon dengan rambut disanggul rapi. Kali ini ia tidak menyanyikan lagu pop atau dangdut modern seperti biasanya. Ia sedang membawakan tembang lawas, sebuah lagu Jawa kuno yang pernah diajarkan mendiang neneknya ketika masih kecil. Lagu itu tak pernah tertulis dimanapun. Nada dan liriknya hanya diwariskan lewat bisikan, seperti mantra yang tak boleh sembarang orang dengar. Suara Dewi bergetar pelan, penuh penghayatan. Ada sesuatu dalam lagu itu yang membuat bulu kuduknya meremang. Sebuah rasa asing, campuran antara rindu dan ketakutan. Saat ia mencapai bait terakhir, tiba-tiba, deng, 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 deng. Suara gamelan terdengar. Samar, tapi nyata. Nada-nada kendang dan gong seolah mengiringi vokalnya. Selaras, namun berat dan menyeret, seperti dimainkan dalam tempo yang tak manusiawi. Dewi langsung berhenti bernyanyi. Dia menoleh ke sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Tak ada seperangkat gamelan. Tak ada pengeras suara. Hanya dirinya, dan gema yang masih bergetar di dinding. Hening. Hatinya mulai tak tenang. Ia menggigit bibirnya, mencoba menertawakan rasa takut yang perlahan menyusup. Mungkin ini cuma pantulan suara. Gumamnya pelan, meski logikanya sendiri tak bisa menjelaskannya. Tapi dia memaksa melanjutkan. Sekali lagi ia tarik napas, bersiap menyanyi ulang. Tapi suara itu tak muncul lagi. Hanya kesunyian. Malam itu, Dewi kembali ke apartemennya. Ia merebahkan diri di sofa sambil memandangi langit Surabaya dari balik kaca jendela. Udara malam terasa berat. Entah kenapa, pikirannya masih tertinggal di studio tadi. Bukan karena lagu yang ia nyanyikan, tapi karena suara yang tak seharusnya terdengar. Baru saja ia hendak memejamkan mata, ponselnya bergetar. Satu pesan suara masuk, tanpa nama pengirim. Hanya nomor acak dengan awalan 62. Ia ragu sejenak, lalu menekan tombol putar. Suara pertama yang terdengar adalah nyanyiannya sendiri. Lagu yang sama, lirik yang sama, namun bukan dengan suaranya. Itu adalah suara seorang wanita tua, kering, serak, dan getir. Ia menyanyikannya dengan lengkingan yang aneh, seperti dari tenggorokan yang sudah tak seharusnya bernyanyi. Dan di balik suara itu, terdengar tangisan, teriakan. Suara perempuan lain yang berulang kali memohon tolong, memanggil nama-nama yang tak dikenali, diselingi denting gamelan yang semakin nyaring dan tak beraturan. Dewi terpaku. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Suaranya tercekat. Tangannya gemetar ketika mencoba menekan tombol hapus. Tapi ponselnya tidak merespons. Layar berkedip. Lagu itu terus berputar, mengulang, dan mengulang. Hingga akhirnya suara wanita tua itu berbisik pelan di akhir rekaman. Kowe wis embuka lawang, anakku. Kamu sudah membuka pintunya, anakku. Lalu hening. Dan ponsel Dewi mati total. Pagi datang dengan langit Surabaya yang kelabu. Gerimis tipis turun sejak subuh, membuat suasana semakin murung. Dewi Persik duduk di meja makan, menatap ponselnya yang masih mati sejak semalam. Ia sudah mencoba menyalakannya berulang kali, melepas baterai, mengganti charger, bahkan mencoba menyalakan dengan power bank. Tapi hasilnya tetap nihil.
Seolah-olah benda itu menolak untuk hidup kembali setelah memutar rekaman kutukan itu. Di benaknya, suara wanita tua itu masih bergema. Kowe wis embuka lawang, anakku. Kalimat itu bukan hanya sekadar ancaman. Ia terdengar seperti penegasan, seolah sebuah pintu gaib memang benar-benar telah terbuka dan Dewi adalah kuncinya. Sambil menyeruput teh panas, kenangan masa kecil mulai merambat perlahan ke pikirannya. Tentang Mbah Saroh, neneknya, seorang sinden legendaris yang dulu sering tampil dalam pementasan wayang kulit di berbagai daerah Jawa Timur. Suaranya indah, penuh rasa, dan memiliki daya magis yang memukau penonton. Tapi sosok Mbah Saroh lenyap begitu saja puluhan tahun lalu. Dewi ingat betul malam ketika berita itu datang. Ia masih duduk di bangku SD saat ibunya, dengan mata sembab, membakar beberapa foto dan kaset lama milik Mbah Saroh. Nek ora pengen nasibmu kaya ibuku, aja nyanyi lagu-lagu kuno sakarepmu, le. Peringatan itu selalu diulang tiap kali Dewi mulai tertarik pada tembang tradisional. Terutama satu lagu, Gending Setan. Lagu yang tak pernah dinyanyikan, hanya disebut-sebut dengan lirih. Kata ibunya, lagu itu adalah warisan terlarang, hanya boleh dibawakan dalam acara khusus yang bersinggungan dengan dunia lain. Tapi karena obsesi Dewi pada musik tradisional dan rencananya untuk membuat konser bertema budaya mistik Jawa, ia justru makin penasaran. Dan ia telah menyanyikannya. Menjelang siang, Dewi meminjam ponsel asistennya untuk mengecek media sosial. Ia menemukan sebuah potongan video latihannya, yang direkam diam-diam oleh kru dokumentasi dan diunggah ke TikTok. Cuplikan itu menampilkan dirinya menyanyikan tembang Gending Setan di studio tua, dengan caption sederhana, "Suara Dewi Persik waktu latihan tembang Jawa, kerasa beda gak sih?" Komentar-komentarnya aneh. Sebagian besar netizen mengatakan merinding, ada yang mendengar suara aneh di latar, dan bahkan ada yang mengaku ponselnya hang setelah menonton. Tapi komentar yang paling menarik adalah DM dari seseorang bernama Pak Damar. Nama itu tak asing. Ia adalah budayawan senior, mantan dosen etnomusikologi yang disegani, dan pernah muncul di banyak program budaya di televisi. Dewi membuka pesannya. "Enduk, tolong hubungi saya secepatnya. Lagu yang kamu nyanyikan itu bukan sekadar tembang. Itu media pemanggil. Itu Gending Setan." Jantung Dewi berdegup kencang. Ia langsung menghubungi nomor yang tertera. Tak lama, suara berat namun sopan terdengar dari seberang. "Enduk Dewi, kamu masih ingat siapa nenekmu?" Dewi terdiam. "Mbah Saroh, sinden dari Wonosari. Tapi beliau sudah lama hilang." "Beliau tidak hilang. Beliau diambil saat membawakan Gending Setan dalam pentas wayang terakhirnya. Setelah lagu itu selesai, beliau tak pernah keluar dari belakang panggung." Dewi memejamkan mata. Tubuhnya mulai gemetar. Dulu, Gending Setan hanya digunakan dalam ritual pemanggilan roh penjaga panggung. Ia diturunkan dari generasi ke generasi sinden khusus, dan nenekmu adalah yang terakhir. Kamu mewarisi darahnya, dan kamu sudah menyanyikan lagu itu tanpa pelindung. Tapi, saya cuma latihan. Gending Setan tidak peduli kamu latihan atau tampil. Begitu lagu itu dinyanyikan dengan niat, pintu antara panggung dunia dan panggung gaib terbuka. Dan dari sanalah penjaga datang. Beberapa hanya menonton. Tapi ada satu yang masih haus. Suara Pak Damar mulai menurun nadanya, pelan namun menghantam. "Dan kalau kamu sudah menerima tanda, seperti suara, rekaman, atau mimpi, artinya dia sudah menandaimu." Dewi merasa napasnya berat. Ia menoleh ke arah cermin di ruangannya. Entah kenapa, bayangannya tampak lebih buram, seolah kabut tipis menutup pantulannya. "Jangan nyanyikan lagu itu lagi, Enduk," kata Pak Damar tegas. "Jangan, sebelum kamu tahu bagaimana cara menutup panggung yang sudah kamu buka." Sambungan pun terputus. Hening kembali menyelimuti ruangan. Tapi kali ini, suara gamelan terdengar lagi. Jauh, samar, tapi nyata. Dan Dewi tahu,
Itu bukan datang dari speaker manapun. Itu datang dari panggung lain, yang kini telah mengintip balik. Dewi mengunjungi sebuah teater tua yang pernah menjadi tempat Mbah Saroh tampil terakhir kali. Di sana, ia mengalami kejadian janggal. Boneka wayang golek bergerak sendiri, lampu teater menyala meski listrik diputus. Saat menyentuh panggung, ia mengalami penglihatan, melihat pertunjukan tua, di mana Mbah Saroh menyanyi diiringi bayangan-bayangan hitam tak berkepala. Dewi mulai sering menyanyikan gending setan secara tak sadar, bahkan dalam tidur. Setiap kali lagu itu dinyanyikan, kejadian mistis terjadi. Kaca pecah, listrik padam, hingga suara gamelan terdengar dari atap rumahnya. Asisten rumah tangga Dewi pingsan setelah mendengar suara sinden menangis dari kamar kosong. Saat malam Jumat Kliwon, Dewi melihat sosok wanita tua berpakaian sinden duduk di depan cermin ruang riasnya. Wajahnya rusak separuh, namun matanya menatap penuh dendam. Sosok itu berkata, "Kau telah membuka gerbang. Gending itu adalah janji. Kau harus terus menyanyikannya, atau nyawamu yang jadi gantinya." Pak Damar mengajak Dewi untuk menemui seorang spiritualis bernama Buning, yang pernah meneliti kasus serupa. Buning menjelaskan bahwa gending setan adalah ajian pemanggil makhluk penjaga panggung, entitas yang memakan energi penonton dan seniman. Sekali dinyanyikan dalam kondisi tertentu, maka ikatan batin dan darah akan terbentuk. Untuk menghentikannya, Dewi harus membatalkan perjanjian leluhur dengan ritual khusus di tengah panggung tempat lagu itu pertama kali dinyanyikan. Dewi, Pak Damar, dan Buning melakukan ritual di teater tua. Mereka membawa sesaji, bunga 7 rupa, dan rekaman suara Mbah Saroh. Saat lagu mulai diputar, seluruh panggung bergetar. Sosok-sosok hitam muncul dari sela kursi penonton. Dewi mulai menyanyi, tapi suara yang keluar dari mulutnya adalah suara Mbah Saroh. Buning meminta Dewi teruskan hingga nada terakhir. Darah mulai menetes dari bibir Dewi, namun ia tetap bernyanyi. Lampu meledak satu persatu, dan sosok Mbah Saroh muncul, merangkak ke arahnya sambil menangis. Dewi pingsan setelah menyelesaikan lagu. Saat sadar, panggung telah gelap dan kosong. Namun sesuatu berubah. Ia tak lagi bisa menyanyi seperti dulu. Suaranya serak. Nadanya tak terkontrol. Dokter menyatakan pita suaranya rusak permanen. Buning berkata, "Ajian itu telah mengambil milik yang paling kau banggakan." Dewi pindah ke kota kecil, membuka sanggar tari dan vokal untuk anak-anak. Ia menghindari dunia hiburan, tapi setiap malam, masih mendengar suara gamelan dari kejauhan. Suatu hari, seorang gadis kecil di kelasnya menyanyikan lagu yang persis seperti gending setan, tanpa diajari. Saat ditanya, gadis itu hanya menjawab, "Ini lagu dari nenek, yang datang dalam mimpi." Di akhir cerita, Dewi menyadari bahwa gending setan bukan hanya kutukan, tapi warisan yang terus mencari wadah baru. Ia menatap gadis kecil itu dengan mata basah. Masa lalunya belum selesai, hanya beralih ke generasi selanjutnya. Gending itu akan terus dinyanyikan selamanya.